Saya bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya masih bisa berdiri di tempat ini, dan saya berterima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian yang sudah menopang selama saya dalam perawatan. Dan sekali lagi saya sangat mensyukuri atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah sangsi, saya tidak pernah meragukan kasih Tuhan, saya tidak pernah memberikan ruang sekecil apapun untuk meragukan Tuhan. Bahkan dalam situasi yang sulit, situasi yang kritis di ruang ICU kurang lebih 3 hari, saya tetap menyembah Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang sulit, saya tetap menyembah Tuhan. Saya belajar lebih sungguh-sungguh lagi menghayati keberadaan Allah yang tak kelihatan, tapi dapat dirasakan dengan mata hati yang suci di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pada pagi ini saya kembali mengingatkan kita semuanya. Kita hidup dalam lingkup atau skup sekolah teologi. Kita terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang sekuler. Waktu kita sebagian besar dikonsentrasikan untuk belajar teologi. Tetapi kesibukan-kesibukan yang kita lakukan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak waspadai, kita tidak jujur dengan keadaan diri kita sendiri, jangan-jangan keadaan kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang seharusnya makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus, justru mengalami kemerosotan rohani yang begitu luar biasa. Jadi jangan sampai kita mengalami kemunduran rohani. Saya ambil dari firman Tuhan, Mazmur pasal 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu krisis yang luar biasa terjadi, melanda gereja, melanda umat Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka mengalami stagnasi, tidak ada pertumbuhan rohani, justru mengalami kemerosotan. Merasa sudah tampil di mimbar, sudah terbiasa menyampaikan firman, belajar teologi dan yang lain sebagainya. Kesibukan-kesibukan yang kita lakukan ini, kalau kita tidak waspadai, bisa menggantikan pertumbuhan rohani. Itu sesuatu yang sangat tragis. Pelayanan yang kita lakukan tanpa kehadiran Tuhan, tanpa urapan Tuhan, maka pelayanan itu hanya menjadi aktivitas belaka yang tidak ada arti di hadapan Tuhan. Pelayanan tanpa disertai dengan kuasa, itu hanyalah menjadi seorang pengkhotbah profesional, dalam arti hanya menjadi profesi semata-mata, bukan lagi sebuah panggilan. Jadi hati-hati kalau gereja menghadapi situasi yang seperti ini. Pelayanan tidak lagi menjadi suatu gairah untuk menyukakan hati Tuhan, tapi hanya sebatas profesi, hanya untuk sekedar mencari sesuap nasi, hanya sekedar untuk menyambung hidup, memperpanjang hidup, mencari kehidupan. Itu satu yang sangat tragis. Dan saya ingin mengingatkan dan menghindarkan kita sekalian, marilah kita kembali kepada tujuan dan panggilan kita, bahwa hidup kita untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana upaya agar kita bisa terhindar, kita bisa mencegah kemunduran rohani terjadi dalam hidup kita. Langkah yang pertama, kita harus serius memiliki kehausan akan Tuhan setiap hari. Milikilah kehausan akan Tuhan setiap hari. Rindukan, alami, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tanpa kehausan terhadap Tuhan, maka pencarian kita atau kegiatan aktivitas kita yang kita anggap rohani itu tidak akan pernah berumur panjang, akan padam, hanya sebatas semangat yang mula-mula lalu pudar. Saudara dikasih oleh Tuhan, kehausan akan Tuhan harus kita bangun setiap hari. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ini ada satu rongga atau satu ruangan yang tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh apapun dan siapapun kecuali oleh Tuhan dan firman-Nya. Nah, orang tidak akan pernah memiliki kesadaran yang demikian kalau dia tidak pernah memiliki kehausan akan Tuhan. Seberapa orang menghormati Tuhan, seberapa orang menghormati panggilan itu, tergantung seberapa dalam ia mengenal siapa Tuhan itu. Kalau orang mengenal siapa Tuhan akan gentar, takut berbuat dosa. Meskipun peluang berbuat dosa itu ada, tetap memilih, aku tetap akan menyukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenali, untuk merasakan ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun. Kalau ruang ini sudah terlalu lama, bertahun-tahun lamanya kita isi dengan kecintaan akan dunia, kita isi dengan apa yang kita inginkan, lalu kita tidak rela ada kerenggangan hubungan dengan dunia, bahkan dengan orang yang kita cintai, maka orang itu tidak akan pernah memiliki kehausan akan Tuhan. Sehingga kita perlu jujur terhadap keadaan kita sendiri. Kita perlu merasa krisis dalam diri kita. Kita perlu mencurigai diri kita sendiri. Sudahkah aku bertumbuh di dalam Tuhan? Sudahkah aku menyukakan hati Tuhan? Sudahkah aku hidup dalam perkenanan Tuhan? Kadar kehausan akan Tuhan seseorang itu levelnya berbeda-beda, tergantung seberapa saudara memiliki kecintaan dan kehausan akan Tuhan, maka itu akan menentukan kadar kehausan saudara terhadap Tuhan. Kalau saudara menganggap bahwa hidup ini tidak bisa disukakan, tidak bisa dibahagiakan, tidak bisa dipuaskan kecuali kita menggenapkan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, maka kadar kehausan kita pun rendah. Dan sebenarnya ada banyak orang Kristen yang punya keadaan yang seperti ini. Kadar kehausannya itu rendah, tetapi karena merasa ia adalah seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, sehingga tidak sadari keadaan yang mengancam dirinya. Hari yang ketiga ketika saya di ruang ICU, lalu Tuhan putus seseorang hamba Tuhan datang, lalu menyapa saya, bertanya, "Bapak, Pak Kalis?" "Iya." Saya menceritakan ini sekali lagi tidak bermaksud untuk menyinggung atau menjelekkan yang bersangkutan, tapi kita belajar untuk jujur dan tidak menghakimi siapapun. Orang itu berkata, "Bapak sudah bersyukur kepada Tuhan lewat situasi ini?" Karena dia memberikan pertanyaan yang sifatnya retorika, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, saya juga tidak menjawab.
Saya hanya menganggukkan kepala. Bapak harus belajar bersyukur. Jangan-jangan Anda itu tidak pernah baca firman. Anda selesai baca firman dari Kejadian sampai kitab Wahyu, berapa kali coba? Ini kesempatan baca firman ya. Lalu beliau bersaksi, saya sebagai hamba Tuhan. Anda tidak perlu seperti saya khotbah di mimbar, tidak perlu. Anda yang angkat bangku gereja, bersihkan gereja, Anda sudah melayani Tuhan. Makanya hidup Anda harus untuk melayani ya. Besok kalau sembuhkan Tuhan harus melayani. Saya berkata, siap. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya harus memiliki target hidup dan gaya hidup yang sudah ditinggalkan oleh Kristus kepada kita. Dan orang yang memiliki kehausan akan Tuhan, tidak mungkin tidak, dia pasti akan berikan porsi yang banyak hidupnya, waktunya, konsentrasinya untuk belajar firman. Sehingga kalau kita terpisah dari firman, kita tidak akan pernah dewasa. Kita akan menipu diri kita sendiri. Bahkan kita menipu pendengar. Sehingga kalau saudara berada di tempat ini mengambil program S1 baik teologi maupun pendidikan agama Kristen kurang lebih 4 tahun. Kalau tujuan Anda hanya sekedar mencari gelar, maka ini bukan tempat yang tepat. Ada banyak STT-STT di luar Tawangmangu yang jauh lebih bagus, lebih hebat secara akademik, lebih hebat secara administrasi. Tetapi ini yang ingin saya katakan, pelayanan tanpa kuasa, tanpa penyertaan, tanpa urapan, itu hanya sekedar profesi. Tidak ada artinya, saudara. Tidak ada arti. Sehingga saya selalu mengingatkan saudara, jangan hanya mengisi, sibuk dengan otakmu, lalu rohmu kosong. Orang demikian tidak punya wibawa. Setan itu tahu. Setan itu tahu siapa yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Setan itu tahu. Jadi tidak perlu beritahu. Kamu tahu tidak siapa saya? Tidak perlu. Orang lihat wajah kita, kalau betul-betul kita ada kuasa dan kemuliaan Tuhan, dia gemetar. Semakin seseorang belajar firman, mencintai firman, maka semakin dewasa kerohaniannya, maka akan semakin bertambah kehausannya akan Allah. Seiring pertumbuhan rohaninya itu akan terus berkembang sampai mencapai level seperti Paulus katakan, kalaupun aku hidup sampai hari ini, yang kuhidupi adalah iman kepada anak Allah. Hidup untuk anak Allah, bukan lagi untuk diriku sendiri. Sehingga kebiasaan gereja itu kalau pas akhir tahun atau menjelang tahun baru, diajar untuk kontemplasi, merenung apa yang dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Itu benar, itu baik, tidak salah. Tetapi seharusnya itu dilakukan setiap hari. Saudara bangun pagi membuka mata, Anda harus mengevaluasi jujur terhadap diri kita sendiri. Introspeksi diri, merenung. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Jadi tidak nunggu akhir tahun. Ya kalau hidupmu sampai akhir tahun. Kalau tidak sampai, kapan Anda bisa merenung? Hanya bisa menangis.
Sehingga kesempatan hari demi hari itu harus diisi dengan sesuatu yang sangat bermakna. Rasa hutang kita kepada Tuhan itulah yang mendorong kita melayani Tuhan dengan tulus, rela berkorban tanpa pamrih. Dipuji ya puji Tuhan, tidak masalah, tidak lemah. Kenapa? Karena itu kita lakukan, karena kita sadar apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita ini tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan. Saudara mau dikasih perpanjang umur berapa puluh tahun pun tidak akan pernah bisa mengimbangi anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi di sisa umur kita yang singkat ini gunakan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kalau orang memiliki kesadaran yang demikian, maka dia akan terus terdorong, terpacu, termotivasi, bergairah, bersemangat untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Terus rindu bergaul dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Dia akan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memuaskan hasratku. Engkaulah sumber air kehidupanku. Dan aku ingin terus memuaskan rasa dahagaku ini. Dan seharusnya orang Kristen itu memiliki kehausan akan Tuhan sampai menyadari bahwa bagi kita Tuhan itu segala-galanya, tidak akan tergantikan oleh apapun dan siapapun. Inilah yang dikatakan Yohanes 10:10. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang hidup dalam kelimpahan. Berarti harusnya kita itu tidak perlu ditambahkan oleh sesuatu yang lain untuk merasa bahagia. Belum punya jodoh tetap bisa berbahagia. Amin. Dikhianati pacar tetap berbahagia. Amin. Iya, karena kita itu sudah limpah, tidak kurang apapun dalam hidup kita. Sehingga kita punya persepsi sudut pandang yang benar terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan menimpa kita. Sudut pandangnya benar, responnya benar, hasilnya pasti hebat, luar biasa. Mari saya mengajak saudara sekalian tanpa kecuali yang hadir pada pagi ini, marilah kita menempatkan hati kita di hatinya Tuhan. Makanya terus peliharalah gairah semangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Rindulah terus bergaul bersama dengan Tuhan. Tempatkan dirimu di hatinya Tuhan, sehingga kita bisa merasakan pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ini perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Ini perjuangan yang tidak mudah, tapi bisa karena anugerah Tuhan. Tetapi sekali lagi, dalam Yeremia pasal 17 dikatakan bahwa hati manusia itu licik. Kita bisa diliciki, ditipu oleh perasaan kita sendiri. Tidak semua orang yang membutuhkan Tuhan itu atau orang yang mencari Tuhan itu disertai dengan motivasi yang benar. Atau orang yang mencari Tuhan, orang yang membutuhkan Tuhan itu tidak selalu memiliki kehausan akan Allah secara benar. Ada banyak alasan orang terdorong untuk mencari atau untuk membutuhkan Tuhan. Hanya sekedar menyelesaikan masalah hidupnya, lalu ia mencari Tuhan. Ketika sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan, ya sudah kandas, padamlah kecintaannya terhadap Tuhan. Tanpa kita sadari, kita pun bisa bisa mengalami situasi yang seperti ini. Haus akan Tuhan yang palsu, haus akan Tuhan yang semu,
Fisiknya, raganya itu memang sujud, menyembah, memuji Tuhan. Tetapi hatinya sungguhnya itu membutuhkan Tuhan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Kalau orang Kristen masih kanak-kanak, ya kita bisa maklumi. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, aduh, kekristenan yang seperti itu kekristenan yang sangat payah. Orang yang membutuhkan Tuhan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalahnya, maka kehausan akan Tuhan itu tidak akan pernah berumur panjang. Dan orang yang demikian tidak akan pernah bisa menghormati Tuhan sepantas. Tidak bisa menghormati Tuhan yang sepantas. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencegah kemunduran rohani? Yang kedua, mari kita menyediakan waktu diam. Tidak ada aktivitas kegiatan dalam durasi waktu atau jam tertentu. Hanya kita pakai untuk bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, baca firman, cari kehendaknya. Jadi pada waktu saudara membaca firman, itu bukan sekedar memenuhi rasa ingin tahu saudara, bukan sekedar memenuhi ego atau prestis saudara. Oh, sudah 4 kali, 7 kali, 10 kali baca kitab dan jadi kitab Wahyu. Bukan. Temukan kehendak Allah, temukan jawaban Allah, temukan jalannya lewat firman. Tidak ada aturan baca berapa kali kejadian kitab Wahyu. Bukan. Temukan firman. Temukan kehendak Tuhan melalui firman. Kalau engkau ingin tahu hatinya Tuhan, tanya firman. Ingin tahu jalannya Tuhan, ada di firman. Itu yang kita gumuli. Sehingga waktu kita berhadapan dengan firman, seperti kita berhadapan muka dengan mukanya Tuhan. Dan kita berdiam untuk mendengarkan suaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana tubuh jasmani kita ini membutuhkan asupan makanan setiap hari, demikian pula dengan roh kita membutuhkan asupan rohani setiap hari. Dan firmanlah makanan kita setiap hari. Kalau seorang hamba Tuhan itu membaca firman hanya sekedar untuk persiapan menyampaikan firman, atau baca firman hanya sekedar untuk mencari bahan renungan untuk disampaikan, atau bagi kalau seorang dosen membaca firman hanya persiapan untuk persiapan mengajar, itu akan melahirkan orang-orang yang munafik, cakap berteologi, cakap berdebat, tapi tidak pernah ada perubahan hidup yang signifikan. Tidak ada perubahan hidup yang signifikan. Hidupnya tidak jauh berbeda dari orang-orang dunia. Sehingga kalau kita baca firman tanpa kehausan untuk mengerti kehendak Tuhan, juga tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya. Saudara juga tidak perlu baca firman dalam 1 hari sekian pasal dihabiskan, terus besok off. Tidak demikian. Terus minggu depan baca lagi sekian pasal, dirapel. Tidak demikian. Hendaknya kita tidak membaca firman tanpa kehausan akan Tuhan. Jadi mengerikan sekali kalau seorang mahasiswa yang belajar teologi, belajar Alkitab hanya supaya memiliki pengetahuan teologi, fasih berbicara firman, fasih berkhotbah, bahkan fasih berdebat, tapi kalau tanpa kehausan akan Tuhan, maka itu hanya aktualisasi diri. Tidak ada arti sama sekali. Seperti kata firman Tuhan dalam kitab Yakobus
Iman tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh. Seperti tubuh tanpa roh. Betapa hebatnya manusia itu. Tampan atau cantik apapun predikat yang dimiliki, ketika tubuhnya sudah tidak ada roh, maka dia tidak ada arti sama sekali. Artinya imanmu, percayamu, panggilanmu harus punya isi. Itu maksudnya. Iman tanpa perbuatan mati, seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi tubuh itu perlu diisi roh agar ia hidup. Demikian pula iman kita, percaya kita, panggilan kita perlu ada isi. Apa isinya itu? Kristus. Apa isinya itu? Kehidupan Kristus, tidak ada yang lain. Roma pasal 8 ayat 29. Allah berfirman bahwa kita dikehendaki oleh Allah agar kita itu hidup sama seperti putranya yang tunggal. Ada ayat yang lain itu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tolong salah seorang bacakan Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kita diciptakan oleh Allah di dalam siapa? Nah, ini saya beri ilustrasi. Kita itu diciptakan di dalam Kristus. Jadi Kristus itu cetakannya, blueprintnya itu Kristus. Jadi ibarat orang misalnya buat kue, apapun bentuknya itu, ketika adonan dimasukkan dalam cetakan, ketika dituang maka hasilnya seperti cetakan. Itu maksudnya. Jadi Anda dan saya itu diciptakan dalam Kristus. Kristuslah blueprint kita. Dialah cetakan kita. Berarti ketika kita keluar itu harusnya sama seperti siapa? Kristus. Jadi pikiran perasaan saudara itu Kristus. Perbuatan saudara Kristus. Itulah orientasi kita. Itulah tujuan hidup kita. Kita dicetak harus seperti Kristus. Ini dalam ayat 4 tadi jelas bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Katanya pakai, sudah pasti sudah tahu, kata rema bukan logos. Jadi ketika kita berhadapan dengan logos, kita memeras keringat mencari tahu dengan sungguh-sungguh untuk menemukan rema dari logos. Logos itu hanya sekedar pengetahuan tentang teologi. Tetapi rema itu perkataan yang keluar dari mulut Allah, berkaitan dengan hidup kita. Karena memang kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Dialah kehidupan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah menemukan rema kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bertumbuh, berbuah kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan tempat ini entah tahun berapa. Saya mengatakan 12 murid sebelum diutus oleh Yesus beritakan Injil, 3,5 tahun tugas mereka yang utamanya satu, menyertai Yesus, bergaul dengan Yesus agar dia tahu siapa itu Yesus,
mengerti kehendaknya Yesus. Setelah mereka tahu siapa Yesus, mengerti kehendaknya, baru mereka diutus untuk pergi. Firman berkata, tinggallah di dalam aku, menetap terus menerus, memiliki persekutuan yang tidak putus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sementara saudara melakukan aktivitas kita setiap hari, tapi persekutuan dengan Tuhan tidak pernah putus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberikan ilustrasi relasi kita dengan Tuhan itu seperti relasi antara suami dan istri. Suami dan istri itu walaupun terpisah oleh ruang dan waktu karena banyak hal, banyak faktor, pekerjaan dan yang lainnya, tetap statusnya adalah sebagai suami dan istri. Bukan menjadi suami istri pada waktu hanya waktu di rumah, tidak, di setiap tempat dan keadaan dimanapun tetap ia adalah seorang suami dan seorang istri. Sehingga itu pasti akan mencegah, menghindarkan perbuatan yang bisa saling melukai pasangannya. Jadi orang yang berselingkuh atau punya cinta yang lain di luar pasangannya, sesungguhnya memang orang itu tidak saling mencintai, hanya pura-pura mencintai. Jadi saudara yang belum berumah tangga, saya ingatkan, kecuali tingkat 4 yang sudah selesai mata kuliah itu ya, saya ingatkan, jangan jatuh cinta pada cinta. Anda akan menyesal, Anda akan menangis. Lihat tampang pertama kali tuh malu udah tidur, lalu berpikir, oh Tuhan, seandainya aku akan begini. Itulah jatuh cinta pada cinta, bukan pada realitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk memiliki relasi dengan Tuhan dibutuhkan sebuah perjuangan. Untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan dibutuhkan perjuangan tanpa batas. Tapi yakinlah, karena Tuhan menghendaki kita bersekutu dengan Dia untuk mengerti dan melakukan kehendaknya, pasti akan mencurahkan kita kasih karunia yang tak terbatas, memampukan, menyanggupkan kita untuk bisa menjalin persekutuan dengan Tuhan dan sanggup melakukan kehendaknya. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Dan dari pihak Tuhan menyediakan kesempatan, menyediakan waktu. Dari pihak kita perlu serius meresponi panggilan Tuhan itu. Jangan sampai Tuhan berkata, marilah kepadaku, tapi kita datang kepada Tuhan pada waktu kita perlu. Oh Tuhan, Dia menyakitiku Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Itulah cinta bertepuk sebelah tangan. Yang satu mengundang seperti ini, yang responnya lain. Jadi bersyukurlah dan berbagilah saudara, karena tidak ada kehormatan yang besar yang diberikan kepada makhluk yang lain kecuali kepada kita, untuk bisa menjadi sekutunya Tuhan, bahkan menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Itu hanya kita. Oleh karena itu, saudara tingkat 4 yang sebentar keluar dari tempat ini, tampillah menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya integritas sebagai seorang pemimpin. Asal apa? Asal saudara terus berusaha, berjuang untuk tidak sampai kepada keadaan mengalami kemunduran rohani. Milikilah kehausan akan Tuhan setiap hari. Rindukan Tuhan seperti rusa merindukan air. Sesuatu yang sangat berharga, maka rusa itu rela berjuang hanya untuk mendapatkan sebuah kehidupan. Kalau engkau tahu dan engkau bisa menempatkan bahwa Tuhan itu sangat bernilai, Dia kebutuhan satu-satunya, maka engkau pasti akan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Engkau akan terus bergaul dengan Tuhan,
engkau akan cari kehendak Tuhan, dan engkau pasti akan menemukan Tuhan secara pribadi. Mulailah sekarang dan jangan tunda esok. Jangan pernah berpikir selalu ada waktu untuk mencari Tuhan. Jangan selalu berpikir ada waktu untuk memperbaiki diri. Jangan berpikir selalu ada waktu untuk membalas kasih Tuhan. Mulailah sekarang, lakukanlah sekarang, temuilah Tuhan sekarang, dan saudara pasti menemukan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.